Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisya Alfianita dari UPBJJ UT Surakarta, NIM 0521464446 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal mata kuliah logika. Untuk soal yang pertama yaitu tentang pengertian term. Pengertian term dalam logika, term adalah satuan dasar dalam bahasa logika yang digunakan untuk menunjuk objek, entitas, atau konsep. Term bisa terbentuk kata, frasa, atau simbol yang memiliki makna tertentu dalam suatu pernyataan atau argumen. Ada 3 macam term dan penjelasannya, yaitu 1. Term konstan. Penjelasannya yaitu term konstan adalah term yang merujuk pada satu objek tertentu secara tetap. Artinya, objek yang dimaksud tidak berubah-ubah dalam konteks pembahasan logika. Contohnya, Soekarno merujuk secara tetap pada presiden pertama Indonesia, dan matahari merujuk pada satu objek langit tertentu. Fungsinya digunakan untuk menunjukkan entitas yang identitasnya sudah pasti. Untuk yang kedua ada term umum atau general term. Term umum adalah term yang merujuk pada kelompok objek atau kelas dari objek. Term ini tidak menunjuk objek tertentu, melainkan suatu jenis atau kategori. Contohnya, manusia merujuk pada semua individu yang termasuk dalam kategori manusia. Yang kedua, hewan mencakup semua makhluk hidup non-manusia dari berbagai spesies. Fungsinya yaitu digunakan untuk menyatakan proposisi umum seperti dalam silogisme, semua manusia adalah makhluk hidup. Dan term yang ketiga yaitu ada term relasional atau relational term. Ketiga, ada term relasional atau relational term. Term relasional adalah term yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih objek. Dalam logika formal, biasanya digunakan untuk menyatakan relasi atau predikat antara subjek dan objek. Contohnya dari term relasional yaitu lebih besar dari, seperti dalam pernyataan 7 lebih besar dari 5. Ibu dari, seperti dalam Ani adalah ibu dari Budi. Fungsi dari term relasional yaitu digunakan dalam pernyataan yang mengandung hubungan antara entitas, seperti dalam logika matematika dan silogisme relasional. Saya mengemukakan pendapat ini dari sumber referensi Copy Irving M, Introduction to Logic. Yang kedua, Harley Patrick J, A Concise Introduction to Logic. Yang ketiga, Mulyono Slamet, Logika dan Penalaran Ilmiah. Untuk soal yang nomor 2, yaitu pengertian sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir atau berlogika yang tampaknya sah tetapi sebenarnya menyesatkan atau tidak valid secara logis. Sesat pikir sering muncul dalam debat, argumen sehari-hari, maupun tulisan opini dan dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Itu dikemukakan menurut Harley 2015 dalam bukunya A Concise Introduction to Logic. Sesat pikir adalah an error in reasoning that renders an argument invalid. Ada 3 contoh sesat pikir. Yang pertama, ad hominem atau menyerang pribadi. Alih-alih membantah argumen, seseorang justru menyerang pribadi atau karakter orang yang menyampaikan argumen. Contohnya, jangan percaya pada pendapat Budi tentang perubahan iklim. Dia kan cuma lulusan SMA. Kesalahannya yaitu fokus pada latar belakang pribadi, bukan isi argumen. Yang nomor 2 ada strawman atau manusia jerami. Manusia jerami yaitu memutarbalikkan atau menyederhanakan argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya ada A dan B. A yaitu kita harus mengatur ulang anggaran militer. Sedangkan yang B, jadi kamu ingin melemahkan pertahanan negara. Kesalahannya yaitu menyimpangkan maksud argumen asli agar tampak buruk. Dan contoh fikir yang ketiga yaitu false dilema atau dikotomi palsu. Mengasumsikan hanya ada 2 pilihan, padahal bisa jadi ada alternatif lain. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu tidak cinta negara. Kesalahannya yaitu menyempitkan pilihan kedua ekstrim. Bagaimana cara menghindari sesat pikir? Berikut strategi agar kita terhindar dari logically fallacy atau sesat pikir. Yang pertama, pelajari berbagai jenis sesat pikir. Mengenali jenis-jenisnya membantu kita menyadari saat terjadi kesalahan dalam logika. Tipsnya, gunakan buku atau sumber logika formal seperti Harley atau Copy. Untuk yang kedua, fokus pada isi argumen, bukan pembicara. Serang argumen, bukan karakter pribadi. Evaluasi premis dan kesimpulan dengan bukti, bukan emosi. Untuk yang ketiga, gunakan struktur logika yang valid. Contoh, premis, dan kesimpulan. Gunakan silogisme formal atau metode berpikir deduktif atau induktif. Untuk yang keempat, latih berpikir kritis dan reflektif. Bertanya, apakah ini benar secara logis? Apakah ada bukti pendukungnya? Jangan langsung percaya argumen yang terlihat meyakinkan. Saya mengemukakan pendapat ini menurut referensi resmi, yaitu 1 Harley Patrick J 2015, A Concise Introduction to Logic. Yang kedua ada Copy Irving M dan Cohen Carr 2011, Introduction to Logic. Yang ketiga ada Tyndall
Christopher W. 2007, Fallacies and Argument Appracial, Cambridge University Press. Yang keempat ada Walton Douglas 2008, Informal Logic, A Pragmatic Approach, Cambridge University Press. Terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan dari soal logika yang saya jawab. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan.